Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat datang di podcast Psycho People. Perkenalkan, saya Anata Catra dan juga ada Lerian Dimas dan Clarissa dari kelas Psikologi B angkatan 2020. Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya guys. Ya, Alhamdulillah baik. Mantap. Harus selalu jaga kesehatan ya agar pandemi ini segera berakhir, bisa main-main lagi lah. Ya, amin. Amin. Oh ya, dengar kamu habis kena COVID ya, Ler? Gimana sih ceritanya? Ayo ceritain dong. Jadi pada awalnya ya umumnya terkena COVID itu ya pasti gara-gara tidak menjalankan prokes dengan baik. Yaitu yang saya lakukan itu jarang mencuci tangan guys, kayak dari luar jarang mencuci tangan, langsung main comot-comot makanan, main HP gitulah. Tiba-tiba besok-besoknya langsung badan panas, terus gak bisa bau, gak bisa merasakan. Terus alhamdulillah juga sembuhnya itu cuman beberapa hari, jadi karantina juga cepat, cuman 5 harian. Alhamdulillah. Ya begitulah kabar saya, jaga-jaga sehat semua ya guys ya. Kita langsung aja ke topik kita yang pertama. Jadi di sini kita akan menjelaskan apa sih psikologi sosial itu. Jadi saya akan menjelaskan menurut jurnal yang saya baca ya. Jadi psikologi sosial itu merupakan keilmuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok pada lingkungannya yang dipengaruhi dengan perilaku manusia. Dalam kehidupan bersosial itu terkadang ada kalanya kita mempunyai hubungan yang tidak baik dengan manusia lainnya. Terjadi hal-hal yang mencetuskan pertengkaran, pertikaian, atau perselisihan antar kelompok yang bisa terjadi di antara keluarga, teman, saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian nih, setelah dibacakan penjelasan dari saya tadi, apa sih psikologi sosial? Menurut Mas Anata dulu deh. Dari menurutku psikologi sosial itu salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, dan psikologi sosial tentunya berasal dari cabang ilmu pengetahuan psikologi. Itu menurutku sih. Kalau menurut Clarissa gimana? Kalau menurutku ya, psikologi sosial itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan, interaksi, dan tingkah laku dari individu itu sendiri dengan orang lain dengan kelompok, dan individu dengan individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau lingkungan sosialnya. Jadi kalau menurutku sendiri tuh psikologi sosial itu bagaimana atau proses interaksi individu dengan lingkungannya. Jadi gitu sih. Nah, setelah itu kita jelasin apa itu setelah mengetahui psikologi sosial apa itu. Sekarang kita langsung aja nih menuju tema podcast kita pada hari ini, yaitu kepemimpinan bahari. Nah, dari pengertian dari judul tadi, apakah teman-teman di rumah bisa nebak nih kita bakal bahas apa sih di podcast kali ini? Dan sebelumnya kita harus tahu apa sih kepemimpinan bahari itu. Menurut saya kepemimpinan bahari berasal dari dua kata, yaitu pemimpin yang berarti seseorang berwenang yang mengarahkan bawahannya untuk mencapai sebuah tujuan, sedangkan bahari yaitu seseorang yang erat kaitannya dengan laut. Bahari sesuatu yang erat kaitannya dengan laut, pesisir, dan kemaritiman. Lalu menurut Larian sendiri nih, kepemimpinan bahari itu apa sih? Kalau menurut saya ya Mas ya, kepemimpinan bahari itu kemampuan dari seseorang atau organisasi untuk memimpin orang lain atau tim lain gitulah, yang berlandaskan kebaharian atau kelautan. Begitulah kurang lebihnya. Kalau menurut Kak Clarissa sendiri nih, apa kepemimpinan bahari itu? Kalau menurut aku sendiri, kepemimpinan bahari itu adalah kepemimpinan yang biasanya dipakai oleh pemimpin yang bekerja di ranah kelautan.
di mana dasar kepemimpinannya tersebut berlandaskan pada kemaritiman atau kebaharian. Itu sih kalau menurutku. Nah, sekarang kita lanjut pada topik utama kita, yaitu kita akan membahas beberapa kasus kepemimpin yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, baru-baru ini kan aku baca tuh di medsos tentang pencopotan dan lanut Papua oleh Panglima TNI. Jadi, gimana nih pendapatmu tentang kasus tersebut, Rian? Jadi aku jelasin dulu ya kasusnya kayak gimana, biar kita tahu jalan pikirnya. Jadi pada awalnya tuh kok bisa Komandan Lanut Papua itu dicopot itu dikarenakan ada beberapa anggotanya yang melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain, khususnya orang Papua. Jadi ceritanya itu ada seorang orang Papua asli, dia itu sedang mabuk. Lalu dia itu melakukan kekerasan kepada masyarakat lain. Setelah melakukan kekerasan itu, banyak masyarakat yang berteriak sehingga Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Udara, itu menuju ke pusat perhatiannya itu. Setelah datang itu si orang Papuanya itu langsung dicekik, terus dibawa keluar dari tokonya atau kiosnya itu kalau nggak salah, terus dibanting ke trotoar. Setelah dibanting ke trotoar, tangannya itu dipegangi di belakangnya, dan kepalanya diinjak oleh petugas yang lainnya, petugas TNI yang lainnya. Nah, kalau menurut saya, pendapat saya ya tentang kejadian itu, perbuatan yang dilakukan sama oknum TNI itu benar-benar merupakan perbuatan agresi fisik sih. Mengapa bisa dikatakan agresi fisik? Karena di situ kita tahu sendiri agresi fisik itu kegiatan yang melukai seseorang dengan cara menendang ataupun membanting atau menembak ataupun apa itu, yang pokoknya melukai seseorang gitu kan. Dimana seorang anggota TNI itu melakukan pencekikan, membanting badan ke trotoar, terus menginjak kepalanya. Nah, perbuatan itu merupakan bentuk-bentuk perbuatan dari agresi fisik. Perbuatan tersebut kemungkinan juga didorong karena adanya rasa akan memiliki kekuatan yang lebih. Terus, dan juga kita tahu sendiri kalau zaman sekarang tuh kalau profesinya nggak bagus, nggak bisa berkuasa gitu kan. Jadi bisa saja karena pengaruh profesi gitu kan. Jadi oknum TNI itu menganggap bahwa ia tuh bisa mengatasi masalah masyarakat yang terjadi di situ. Melihat perbuatan oknum TNI itu memang betul sih, dia itu melakukan perbuatan sosial, yaitu menolong seseorang. Jadi kan dia di situ dilihat kalau menolong masyarakat yang diserang oleh orang mabuk itu kan. Tapi di sisi lain cara yang digunakan itu bukan salah sih, kurang tepat gitu kan. Nah, dari perbuatan yang dilakukan oknum TNI itu, anggota TNI itu, dapat dilihat bahwa pentingnya bimbingan seorang pemimpin bagaimana berperilaku yang baik kepada masyarakat. Nah, dari situ mengapa kekuasaan itu bukan segala-galanya gitu loh. Jadi kita tidak hanya memimpin suatu instansi saja gitu kan, tapi kita juga mengayomi, mengajarkan bagaimana berperilaku, menjadi contoh dengan orang lain atau anggota lain. Dari kasus tersebut itu akhirnya komandan itu disalahkan karena tanggung jawabnya sebagai pemimpin itu tidak terlaksana dengan baik. Gitu sih kalau menurut saya. Terima kasih dari Lerian. Kita kan udah dengar dari contoh kepemimpinan dari seorang pria nih. Dan sekarang ini ada contoh kepemimpinan dari seorang wanita. Contohnya di Indonesia ada Bu Susi Pujiastuti yang waktu itu menggemparkan masyarakat dan publik dengan penenggelaman dan penangkapan dan penenggelaman kapal-kapal asing yang menangkap ikan di daerah perairan Indonesia.
menurut Clarissa sendiri nih, figur Bu Susi itu menurut kamu gimana sih? Menurut saya, Bu Susi itu merupakan sosok perempuan yang cerdas, berani, dan dapat mengambil segala resiko yang ia hadapi dari keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ia ambil. Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 sampai 2019, yang gaya kepemimpinan yang dipakai Bu Susi yaitu gaya kepemimpinan transformasional, di mana gaya kepemimpinan tersebut adalah gaya seorang pemimpin lebih memfokuskan pada pengembangan dan kesejahteraan bawahannya, yaitu dengan cara merubah pola pikir untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan memberikan saran-saran atau cara-cara yang baru dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut, sehingga tujuan yang awalnya direncana tersebut dapat diwujudkan. Gaya kepemimpinan ini memiliki sifat yang sangat tegas. Namun, pemimpin tidak hanya semata-mata memberikan perintah pada bawahannya untuk melakukan perintahnya, tetapi ia juga mengambil andil dalam bentuk tindakan nyata, sehingga dapat dikatakan pemimpin dan bawahan tersebut saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Nah, dari gaya kepemimpinan transformasional yang ada dalam diri Bu Susi tersebut dibuktikan dengan pemberantasan penenggelaman kapal illegal fishing, yaitu sekitar 558 kapal selama masa jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan 2014 sampai 2019. Selain itu juga Bu Susi juga menetapkan bahwa setiap nelayan atau siapapun yang ingin menangkap ikan dilarang keras untuk memakai peralatan yang dapat merusak lingkungan atau biota laut. Yang tidak kalah menarik lagi yaitu penetapan kebijakan melarang menjual benih lobster ke luar negeri. Dari tindakan yang dilakukan oleh Bu Susi tersebut sebagai seorang pemimpin perempuan, hal itu dapat menjadikan contoh dan menginspirasi semua perempuan yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan ia juga berhasil mematahkan stereotip mengenai perempuan yang tidak bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Nyatanya, Bu Susi telah membuktikannya. Ia dapat melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Adapun jargon yang terkenal dari Bu Susi yaitu tenggelamkan. Nah, begitu sih. Dua contoh yang sangat menarik dan inspiratif banget nih, satunya dari Mas Deden yaitu Panglima TNI, dan juga dari Clarissa yaitu sosok Bu Susi Pujiastuti. Dari kesempatan ini kita bisa menarik kesimpulan tentang kepemimpinan Bahari, yaitu menjadi seorang pemimpin tidaklah semudah yang dibayangkan. Seorang pemimpin yang baik harus bisa mengayomi, mengerti, dan melindungi bawahannya apapun gaya kepemimpinannya, serta tidak boleh sewenang-wenang dan bersikap dingin pada bawahannya. Ingat, apabila kita menjadi pemimpin yang utama adalah komunikasi dan interaksi pemimpin dengan bawahannya. Ciptakan suasana yang hangat dan terbuka. Jangan bersikap sewenang-wenang, karena kekuasaan bukan segalanya. Kekuasaan juga tidak abadi. Mungkin itu yang bisa kami bertiga sampaikan. Saya Anata, Lerian, dan Clarissa undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.